Dalam beberapa tahun terakhir, kecerdasan buatan telah berkembang dari teknologi eksperimental menjadi kekuatan yang memengaruhi ekonomi, pekerjaan, pendidikan, hingga geopolitik dunia. Di tengah optimisme tentang AI yang dapat membantu manusia bekerja lebih cepat dan menemukan solusi bagi berbagai masalah, muncul pula kritik yang mempertanyakan siapa sebenarnya yang diuntungkan dari revolusi ini. AI can be a transformational tool in our fight against climate change. It's just on all of us to wield it effectively. The industry is designed in a way that is extremely inhumane. Apakah perusahaan AI sedang membangun teknologi untuk kepentingan publik atau justru mengonsolidasikan kekuasaan dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya? Dalam video ini, kita akan membahas secara objektif berbagai pandangan mengenai AI, OpenAI, dan pertarungan ide yang membentuk masa depan teknologi modern. Shadows dance in silence blue. Memories of me and you. Empty rooms where whispers lay echo tears that fade away. Ketika mendengar istilah kecerdasan buatan atau artificial intelligence, banyak orang langsung membayangkan sebuah teknologi yang suatu hari nanti akan mampu berpikir, belajar, dan mengambil keputusan layaknya manusia. Gambaran ini semakin populer sejak kemunculan chatbot seperti ChatGPT dan berbagai model AI generatif yang mampu menulis, menggambar, menerjemahkan bahasa, hingga membantu menyelesaikan pekerjaan yang sebelumnya dianggap hanya bisa dilakukan oleh manusia. Dalam waktu singkat, AI berubah dari topik yang hanya dibahas di kalangan akademisi menjadi salah satu teknologi paling berpengaruh di dunia. Namun di balik antusiasme tersebut, terdapat pertanyaan mendasar yang justru jarang dibahas secara mendalam. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan kecerdasan? Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa sebuah mesin sedang bergerak menuju kecerdasan setingkat manusia, jika para ilmuwan sendiri belum memiliki definisi tunggal mengenai kecerdasan manusia? Pertanyaan inilah yang menjadi salah satu fokus utama dalam perdebatan modern mengenai AI. ChatGPT is going to potentially increase your risk of dementia. I'm sorry, but you've pressed my button, and actually it is possible to use it to help you become a smarter person, but it requires education. You have to look at the risks and the benefits. But we embrace convenience before understanding consequences. Menurut jurnalis teknologi Karen Hao, yang telah bertahun-tahun meliput perkembangan industri AI dan mewawancarai ratusan peneliti serta eksekutif teknologi, konsep kecerdasan manusia masih menjadi subjek perdebatan dalam berbagai disiplin ilmu, mulai dari psikologi, neuroscience, hingga biologi. Empire is the only metaphor that I've ever found to fully encapsulate all of the dimensions of what these companies do and the scale that they operate and what motivates them to do what they do. And there are many parallels that you see between what I call the empires of AI and the empires of old. Tidak ada kesepakatan universal tentang apa yang sebenarnya membuat manusia cerdas. Apakah kecerdasan hanya kemampuan memproses informasi? Apakah kreativitas, kesadaran, emosi, dan kemampuan memahami konteks juga termasuk di dalamnya? They monopolize knowledge production, so they project this idea that they're the only ones that really understand how the technology works. And so if the public doesn't like it, it's because they don't actually know enough about this technology. They do this to the public, they do this to policymakers, and they've also captured the majority of the scientists that are working on understanding the limitations and capabilities of AI. Ketidakjelasan definisi ini membuat klaim bahwa industri AI sedang menuju Artificial General Intelligence atau AGI menjadi sesuatu yang masih diperdebatkan. AGI sering digambarkan sebagai sistem yang mampu melakukan hampir semua tugas intelektual yang dapat dilakukan manusia. Namun jika tujuan akhirnya sendiri belum memiliki definisi yang disepakati, maka sulit untuk menentukan seberapa dekat kita dengan pencapaian tersebut. Di sisi lain, para pendukung AI memiliki pandangan yang berbeda. Mereka berargumen bahwa terlepas dari perdebatan filosofis mengenai definisi kecerdasan, fakta yang tidak bisa diabaikan adalah kemampuan modal AI terus meningkat dari tahun ke tahun. Sistem yang dulunya hanya mampu mengenali pola sederhana, kini dapat menulis esai, membuat kode pemrograman, menganalisis data kompleks, hingga membantu penelitian ilmiah.
Bagi mereka, kemajuan ini menunjukkan bahwa AI sedang bergerak ke arah kemampuan yang semakin luas dan semakin mendekati berbagai aspek kecerdasan manusia. Perbedaan pandangan inilah yang menjadi fondasi dari hampir seluruh perdebatan mengenai masa depan AI. Apakah kita sedang menyaksikan lahirnya teknologi yang benar-benar mendekati kecerdasan manusia, ataukah kita hanya sedang membangun alat statistik yang semakin canggih dan efektif dalam meniru pola yang ada? Jawaban atas pertanyaan tersebut masih belum pasti. Namun yang jelas, cara kita memahami kecerdasan akan sangat menentukan bagaimana kita memandang masa depan AI dan peran teknologi ini dalam kehidupan manusia. Jika ada satu organisasi yang paling identik dengan revolusi AI modern, maka nama itu adalah OpenAI. Didirikan pada tahun 2015 sebagai organisasi nirlaba, OpenAI lahir dengan misi yang terdengar sederhana namun ambisius, memastikan bahwa kecerdasan buatan yang semakin canggih dapat memberikan manfaat bagi seluruh umat manusia. Pada masa awal berdirinya, organisasi ini didukung oleh sejumlah tokoh teknologi terkenal, termasuk Elon Musk, Sam Altman, Greg Brockman, dan beberapa peneliti AI terkemuka lainnya. Namun seiring berkembangnya teknologi dan meningkatnya kebutuhan pendanaan, OpenAI mengalami transformasi besar. Organisasi yang awalnya berfokus pada penelitian, berubah menjadi salah satu perusahaan teknologi paling berpengaruh di dunia. Peluncuran ChatGPT pada akhir 2022 menjadi titik balik yang mengubah posisi OpenAI dari laboratorium riset menjadi pusat perhatian global. Dalam waktu singkat, jutaan orang mulai menggunakan teknologi mereka, sementara investor dan perusahaan besar berlomba-lomba untuk terlibat dalam perlombaan AI. Di balik kesuksesan tersebut, muncul berbagai ketegangan internal mengenai arah perusahaan dan masa depan teknologi yang sedang dibangun. You have an incredible amount of power at this moment in time. Why should we trust you? You shouldn't. I think the danger of AI is much greater than the danger of nuclear warheads. Really, my biggest nightmare is I expect there to be significant impact on jobs. Puncak dari konflik ini terjadi pada November 2023 ketika CEO OpenAI, Sam Altman, secara mengejutkan diberhentikan oleh Dewan Direksi perusahaan. Keputusan tersebut mengguncang industri teknologi global karena dilakukan secara mendadak dan tanpa penjelasan rinci kepada publik. Menurut berbagai laporan dan sumber yang diwawancarai jurnalis Karen Hao, sebagian tokoh penting di OpenAI memiliki kekhawatiran mengenai gaya kepemimpinan, proses pengambilan keputusan, serta arah pengembangan teknologi yang dijalankan perusahaan. Namun di sisi lain, banyak karyawan, investor, dan mitra bisnis justru melihat Altman sebagai sosok kunci yang berhasil membawa OpenAI mencapai posisi dominan dalam industri AI. Tekanan besar dari berbagai pihak akhirnya membuat Altman kembali menjabat hanya beberapa hari setelah pemecatannya. Peristiwa tersebut memperlihatkan bahwa perdebatan di dalam OpenAI bukan sekadar konflik personal, melainkan perbedaan pandangan mengenai masa depan AI itu sendiri. Menariknya, beberapa tokoh yang pernah berada di lingkaran inti OpenAI kemudian memilih keluar dan mendirikan perusahaan mereka sendiri. Elon Musk membangun xAI, Dario Amodei mendirikan Anthropic, sementara Ilya Sutskever meluncurkan Safe Superintelligence. Fenomena ini menunjukkan bahwa bahkan di antara para pelopor AI sekalipun, tidak ada kesepakatan tunggal mengenai bagaimana teknologi ini seharusnya dikembangkan, siapa yang seharusnya mengendalikannya, dan tujuan akhir apa yang sebenarnya ingin dicapai. Dengan kata lain, perebutan arah masa depan AI tidak hanya terjadi antar perusahaan, tetapi juga di antara orang-orang yang sejak awal ikut menciptakan revolusi tersebut. Salah satu gagasan paling menarik sekaligus kontroversial dalam buku Empire of AI adalah penggunaan istilah kekaisaran untuk menggambarkan perusahaan-perusahaan AI modern. Bagi Karen Hao, perkembangan industri AI saat ini memiliki sejumlah kemiripan dengan cara kerja kekaisaran besar dalam sejarah, bukan karena mereka menguasai wilayah secara langsung, melainkan karena kemampuan mereka mengumpulkan sumber daya, memusatkan kekuasaan, dan memengaruhi kehidupan masyarakat dalam skala global. So much of what's happening today in the AI industry is extremely inhumane. Menurut pandangan ini, perusahaan AI saat ini mengendalikan sumber daya yang sangat besar. Model-model kecerdasan buatan dilatih menggunakan data yang berasal dari miliaran manusia di seluruh dunia. Data tersebut mencakup teks, gambar, video, hingga berbagai bentuk informasi digital yang dihasilkan setiap hari.
Pada saat yang sama, perusahaan-perusahaan teknologi juga membangun pusat data raksasa yang membutuhkan investasi miliaran dolar serta konsumsi energi yang sangat besar. Perlombaan membangun infrastruktur AI bahkan telah menjadi salah satu kompetisi bisnis terbesar dalam sejarah industri teknologi. Dari perspektif kritis, kondisi ini memunculkan sejumlah pertanyaan penting. Siapa yang sebenarnya memiliki data yang digunakan untuk melatih model AI? Apakah para kreator, penulis, seniman, dan pemilik karya mendapatkan kompensasi yang adil ketika karya mereka digunakan dalam proses pelatihan model? Selain itu, terdapat pula kekhawatiran mengenai dampak lingkungan akibat kebutuhan energi yang terus meningkat, serta kemungkinan terkonsentrasinya kekuasaan teknologi pada segelintir perusahaan yang memiliki akses terhadap modal dan komputasi dalam jumlah besar. Namun di sisi lain, perusahaan AI memiliki argumen yang berbeda. Mereka berpendapat bahwa terobosan teknologi tidak mungkin dicapai tanpa skala yang besar. Mengembangkan model AI mutakhir membutuhkan investasi yang sangat besar, akses terhadap perangkat keras canggih, serta kemampuan memproses data dalam jumlah masif. Dari sudut pandang ini, skala bukanlah bentuk ekspansi kekuasaan semata, melainkan kebutuhan teknis untuk menciptakan teknologi yang mampu memberikan manfaat luas bagi masyarakat. Karena itu, perdebatan mengenai AI sebenarnya jauh lebih kompleks daripada sekadar menentukan apakah teknologi ini baik atau buruk. Sebagian besar pihak sepakat bahwa AI memiliki manfaat nyata dalam berbagai bidang, mulai dari kesehatan, pendidikan, penelitian, hingga produktivitas kerja. Yang menjadi perdebatan adalah bagaimana teknologi tersebut dibangun, siapa yang memiliki kendali atas proses pengembangannya, dan bagaimana manfaat yang dihasilkan akan didistribusikan kepada masyarakat. Pada akhirnya, istilah kekaisaran AI bukanlah kesimpulan yang diterima semua pihak, melainkan sebuah kerangka berpikir untuk memahami perubahan besar yang sedang terjadi. Pertanyaannya bukan hanya tentang kemampuan teknologi yang terus berkembang, tetapi juga tentang struktur kekuasaan yang tumbuh bersamaan dengan perkembangan tersebut. Dan seperti banyak revolusi teknologi sebelumnya, jawaban atas pertanyaan ini kemungkinan akan menentukan bagaimana hubungan antara masyarakat dan teknologi dibentuk pada masa depan. Salah satu narasi yang paling sering muncul dalam diskusi mengenai kecerdasan buatan adalah gagasan bahwa dunia sedang berada dalam perlombaan teknologi antara Amerika Serikat dan China. Dalam banyak pidato, wawancara, maupun laporan industri, AI sering digambarkan sebagai teknologi strategis yang akan menentukan keseimbangan kekuatan global pada abad ke-21. Narasi ini menyatakan bahwa negara yang berhasil mengembangkan AI paling canggih akan memperoleh keunggulan ekonomi, ilmiah, militer, dan geopolitik yang sangat besar dibandingkan negara-negara lain. Bagi para pendukung percepatan pengembangan AI, argumen tersebut terdengar masuk akal. Mereka melihat AI sebagai teknologi serbaguna yang berpotensi meningkatkan produktivitas industri, mempercepat penelitian ilmiah, mengoptimalkan sistem pertahanan, dan memperkuat daya saing nasional. Dalam kerangka berpikir ini, memperlambat pengembangan AI dianggap sebagai risiko strategis. Jika satu negara menahan diri sementara negara lain terus bergerak maju, maka kesenjangan teknologi dapat semakin melebar dan sulit dikejar di masa depan. Pandangan inilah yang sering digunakan untuk menjelaskan mengapa investasi besar-besaran dalam AI dianggap perlu. Pemerintah, investor, dan perusahaan teknologi menggelontorkan dana miliaran dolar untuk membangun pusat data, mengembangkan model yang lebih besar, serta merekrut talenta terbaik dari seluruh dunia. AI tidak lagi dipandang hanya sebagai produk komersial, tetapi juga sebagai aset strategis yang dapat memengaruhi posisi suatu negara dalam tatanan global. Namun tidak semua pihak menerima asumsi tersebut tanpa kritik. Karen Hao termasuk salah satu suara yang mempertanyakan dasar dari banyak prediksi mengenai AI super cerdas. Menurutnya, sebagian besar klaim tentang sistem AI yang suatu hari akan melampaui kemampuan manusia dalam hampir semua bidang masih berada pada level hipotesis, bukan fakta ilmiah yang telah terbukti. Ia berargumen bahwa narasi ancaman global terkadang digunakan untuk menciptakan rasa urgensi di masyarakat, sehingga publik lebih mudah menerima konsentrasi sumber daya dan kekuasaan pada sejumlah kecil perusahaan teknologi. Di sisi lain, tokoh-tokoh berpengaruh dalam dunia AI seperti Geoffrey Hinton, Dario Amodei, Elon Musk, dan Sam Altman telah berulang kali memperingatkan bahwa perkembangan AI yang sangat kuat memang dapat menimbulkan risiko serius di masa depan. Mereka berpendapat bahwa meskipun prediksi tersebut belum dapat dibuktikan sepenuhnya,
potensi dampaknya cukup besar sehingga perlu dipertimbangkan sejak sekarang. You have an incredible amount of power at this moment in time. Why should we trust you? You shouldn't. Like, I think the danger of AI is much greater than the danger of nuclear warheads. Really, my biggest nightmare is I expect there to be significant impact on jobs. Pada akhirnya, perdebatan ini melahirkan dua kubu besar. Kubu pertama melihat percepatan AI sebagai kebutuhan strategis untuk menjaga daya saing dan keamanan nasional. Kubu kedua melihat sebagian narasi tersebut sebagai strategi yang juga dapat digunakan untuk memperoleh investasi, pengaruh politik, dan dukungan publik yang lebih besar. Hingga saat ini, belum ada konsensus ilmiah yang dapat memastikan pihak mana yang paling tepat. Yang pasti, perlombaan AI bukan hanya soal teknologi, tetapi juga soal bagaimana manusia memahami risiko, kekuasaan, dan masa depan dunia yang sedang dibentuk oleh teknologi tersebut. Pada akhirnya, perdebatan mengenai kecerdasan buatan tidak hanya berbicara tentang teknologi. Di balik setiap kemajuan AI, terdapat pertanyaan yang jauh lebih besar tentang kekuasaan, ekonomi, pekerjaan, pendidikan, keamanan, hingga masa depan masyarakat secara keseluruhan. Karena itulah, diskusi mengenai AI seringkali melampaui batas dunia teknologi dan masuk ke ranah politik, sosial, bahkan filosofi. Selama beberapa tahun terakhir, perhatian publik banyak terfokus pada pertanyaan apakah AI suatu hari nanti akan menjadi lebih pintar daripada manusia. Namun jika melihat berbagai tantangan yang sudah mulai muncul saat ini, mungkin pertanyaan yang lebih relevan bukanlah apakah AI akan melampaui manusia, melainkan bagaimana teknologi tersebut digunakan ketika kemampuannya terus berkembang. Di satu sisi, AI menawarkan peluang yang sangat besar. Dalam bidang kesehatan, teknologi ini berpotensi membantu dokter mendeteksi penyakit lebih cepat dan lebih akurat. Dalam penelitian ilmiah, AI dapat mempercepat analisis data yang sebelumnya membutuhkan waktu bertahun-tahun. Di sektor pendidikan, AI berpotensi menghadirkan sistem pembelajaran yang lebih personal dan mudah diakses. Sementara dalam dunia kerja, banyak perusahaan melihat AI sebagai alat yang mampu meningkatkan produktivitas, serta membantu manusia menyelesaikan tugas-tugas rutin dengan lebih efisien. Namun di sisi lain, berbagai kekhawatiran juga mulai bermunculan. Sejumlah ekonom dan peneliti mempertanyakan bagaimana dampak AI terhadap pasar tenaga kerja dalam jangka panjang. Beberapa pekerjaan mungkin akan berubah secara signifikan, sementara pekerjaan lain berpotensi berkurang karena otomatisasi. Selain itu, muncul pula pertanyaan mengenai siapa yang akan mendapatkan manfaat ekonomi terbesar dari revolusi AI. Apakah keuntungan akan tersebar secara luas kepada masyarakat, atau justru terkonsentrasi pada segelintir perusahaan dan individu yang mengendalikan teknologi tersebut? Pertanyaan lain yang tidak kalah penting adalah soal tata kelola. Siapa yang bertanggung jawab ketika sistem AI membuat kesalahan? Bagaimana regulasi dapat mengikuti perkembangan teknologi yang bergerak sangat cepat? Dan bagaimana memastikan bahwa inovasi tetap berjalan tanpa mengorbankan transparansi, akuntabilitas, serta kepentingan publik? Hingga saat ini, tidak ada jawaban pasti untuk seluruh pertanyaan tersebut. Masa depan AI tidak ditentukan oleh algoritma semata, melainkan oleh keputusan yang dibuat oleh manusia. Pemerintah, perusahaan teknologi, ilmuwan, regulator, dan masyarakat memiliki peran dalam menentukan arah perkembangan teknologi ini. Mungkin itulah kesimpulan paling objektif dari seluruh perdebatan mengenai AI. Teknologi ini bukan sekadar alat netral yang akan otomatis membawa kemajuan, tetapi juga bukan ancaman yang pasti akan merugikan manusia. AI adalah teknologi yang sedang membentuk ulang dunia, dan hasil akhirnya akan sangat bergantung pada pilihan yang dibuat hari ini. Jadi, bagaimana menurut kamu? Apakah AI akan menjadi alat yang mempercepat kemajuan manusia dan membuka peluang baru yang belum pernah ada sebelumnya? Atau justru menjadi bentuk konsentrasi kekuasaan baru yang perlu diawasi dengan lebih ketat? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Aku ingin mendengar perspektif kalian. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Lalu jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.